berdesakan. Semua orang di sini menangis sambil berdoa. Udah belum, Nak? Lautan jamaah berlomba-lomba ke Raudhah atau sekedar melintas dan melihat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangis pun pecah bersama untayan doa di tempat penuh kemuliaan bernama Taman Surga yang dipercaya sebagai salah satu lokasi paling mustajab menguntai doa. Bisa melihat makam tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbaring untuk selama-lamanya dari dekat sudah membuncahkan haru. Air mata mengalir begitu saja dari jamaah yang punya kesempatan menjejakkan kaki mereka di tempat suci satu ini. Pun begitu dengan Ririn Ekawati, ajak sang putri bungsu beribadah umroh, air mata mengalir deras dari wajah Ririn saat beribadah dan menguntai doa di Raudhah. Lewat salah satu unggahannya, Ririn bagikan momen haru, juga caption menyentuh hati tentang lokasi yang ia sambangi di dekat makam terhadap Raudhah, area yang diyakini sebagai taman surga di antara rumah Nabi dan mimbar tempat Rasulullah menebar dakwah. Di hadapan Sang Ilahi, semua jemaah tunduk dalam doa. Setegar-tegarnya seorang bintang, setenar-tenarnya mereka di industri hiburan saat berkunjung ke Raudhah, melaksanakan ibadah atau berziarah ke makam Rasulullah, ada sendu yang seketika membuncah. Melihat bagaimana perjuangan Atta Halilintar membawa Aminah dan Azura berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, hingga tangis haru Syifa Haju beribadah di Madinah, jadi bukti betapa tempat suci ini benar-benar menggetarkan hati. Bertas perjalanan spiritual ke Tanah Suci berkesempatan menguntai doa di Raudhah, tempat yang juga disebut sebagai Taman Surga, juga membawa Iis Dahlia berlinang air mata seperti mendapat keajaiban dan kemudahan dari Sang Pencipta. Pedangdut senior satu ini kisahkan bagaimana ia bisa beribadah di Raudhah di barisan paling depan saat banyak jamaah harus berdesak-desakan, hingga tak sedikit pula yang gagal memasuki area suci satu ini.
biasa aja sih. Oh, langsung dilakukan. Nggak dihitung. Tapi kemarin sempat nangis nih pasti. Semua pasti nangis lah. Berulang kali ke sana pun pasti nangis. Kelihat Ka'bah untuk kesekian kalinya selalu nangis. Tapi ada doa khusus nanti selama umrah kemarin. Banyak doa minta diberi kesehatan untuk anak-anak gitu. Karena kan anak-anak aku kan udah pada dewasa ya, apalagi kakak gitu. Mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang tepat, yang sayang sama dia, melindungi dia, bertanggung jawab sama dia. Ada kriteria khusus buat pasangan kakak nggak? Enggak ada. Bertanggung jawab aja, bertanggung jawab, baik, penyayang. Karena dia perempuan kan, harus dilindungi, harus disayangi. Ada. Selain Iis Dahlia, ada pula Anwar BAB yang menangis sejadi-jadinya saat beribadah di Raudah. Terlebih ketika Anwar merasa mendapat kemudahan menjalankan ibadah sholat di sana ketika banyak jamaah berdesak-desakan untuk sekedar bisa melewati tempat sakral dan melihat makam Rasulullah. Anwar mengaku bisa dengan tenang beribadah sholat persis di samping makam Nabi Muhammad SAW. Dan banyak banget kemudahan-kemudahan karena kan aku kan ke Raudah ya, yang Taman Surga yang di sebelahnya makam Nabi Muhammad Rasulullah kan. Nah di situ tuh itu apa namanya, orang-orang tuh pada diusir. Terus aku tuh tiba-tiba kan kita suruh sholat ya, aku suruh sholat di situ. Kataku aku nggak diusir-usir, bahkan sampai kosong. Jadi orang tuh cuma ngeliatin aku sholat di sekeliling. Makanya pas aku udah selesai sholat, terus aku kayak gini kan, baru dibangunin, dan bangunnya kan baik banget kayak haj gitu. Aku makanya langsung nangis kayak Masya Allah, aku dikasih kesempatan buat, dan itu persis banget di sampingnya makam Nabi. Jadi aku bisa kayak sambil ngelus-ngelus pagar-pagar emasnya itu kan. Raudah, tempat yang juga jadi pembaringan terakhir Nabi Muhammad SAW, menjadi salah satu lokasi yang ingin disambangi seluruh jamaah yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi tak semua yang berkesempatan untuk merasakan betapa harunya berada di sana. Tantowi Yahya bahkan merasakan daya magis tak termakan nalar, berisi pengalaman spiritual bertemu sesosok misterius yang membantunya saat ingin berkunjung ke Raudah. Saya bengong lagi. Udah saya keluar Karena saya memikirkan antrian yang begitu panjang itu. Iya. Lebih bagus I give up this space gitu to them kan. Iya. Yang lebih perlu. Tahu nggak? Begitu saya memutuskan, lagi bingung nggak gitu, ada tangan di samping kanan saya, pegang saya. Ganteng, orang Arab, harum, berbahasa Palembang. Iyo, aku orang Palembang kata gitu. Nak kemana? Udah duduk sini. Aku pengen keluar. Ngapa? Aku nggak tahu mesti baca apa di sini. Aku nggak siap. Lebih bagus orang itu aja masuk sini. Enggak lah. Tahu nggak, dari sakunya dia keluarkan buku. Saya ingat bang, bukunya itu berwarna silver. Judul bukunya itu Doa-doa di Raudah. Doa-doa di Taman Raudah. You know what? Semua doa itu dalam bahasa Indonesia. Wow. Raudah dan makam Rasulullah punya banyak keutamaan yang ingin diziarahi setiap jamaah. Sebab di makam Rasulullah juga terdapat makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Keberadaan dan bagaimana posisi makam Nabi bersama para sahabat yang dulunya merupakan kamar istri Nabi Aisyah ini telah digambarkan lewat banyak visual. Tapi tentang Raudah sendiri,
Sejauh mana sebenarnya batasan tempat yang disebut-sebut sebagai taman surga tersebut? Bah itu kan kita tahunya cuman antara kamar Nabi sampai mimbar kan. Orang kan nariknya begini aja, tapi orang nggak narik belakangnya. Belakangnya sampai mana gitu. Ya. Nah, disinilah kemudian ada 3 versi. Versi pertama 22 kali 15. 22 kali 15. Jadi 15 itu adalah lebar ke sini ya, panjang 22 ke sini. Ya, ada yang mengatakan ya 22 ke sininya, 15 itu ke belakangnya gitu ya. Kemudian ada yang berpendapat 26 kali 15, bukan 22. Tapi dalam mazhab Maliki justru yang disekat sampai ke masjid awal yang belakangnya itu raudhah kalau ditarik sampai ke sini. Seperti ini gambarannya. Jelas ya? Jadi kalau kita Assalamualaikum ya Rasulullah, ini rutannya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, kemudian Umar. Jelas sampai sini. Ya, wishlist ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan dapatlah kesempatan. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Amin. Amin. Ya, pasti juga selalu merinding ya ketika